Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 kita membaca ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu, saya membaca ayat 8, Bapak Ibu membaca ayat 9, dan seterusnya sampai ayat 15. Begini firman Tuhan. Perikop yang diberikan oleh LAI Bapak Ibu, Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya itu hubungan hamba Tuhan dan jemaat. Hubungan hamba Tuhan dengan jemaat. Ketika saya melihat teks ini Bapak Ibu, memang kalau kita melihat secara langsung bahwa memang jemaat, khususnya orang-orang percaya yang ada di Roma itu adalah tidak mengenal Paulus. Dan juga Paulus tidak mengenal mereka. Dan jemaat yang ada di Roma, orang-orang percaya itu bukan buah atau hasil pelayanan Paulus, bukan Bapak Ibu. Sebelum Paulus pelayanan, itu sudah ada orang-orang percaya di Roma. Sehingga kalau kita membaca teks ini adalah surat Paulus, itu mengungkapkan kerinduannya. Bagaimana supaya dia bertemu dan hadir ada di tengah-tengah orang-orang percaya yang ada di Roma. Bapak Ibu, kalau saya memperhatikan teks-teks ini Bapak Ibu, ada 3 poin besar yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seorang hamba Tuhan, bagaimana seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki sikap kepada jemaat-jemaat secara keseluruhan. Bukan hanya spesifik jemaat lokal di mana kita melayani. Yang pertama Bapak Ibu, dengan hubungan hamba Tuhan dengan jemaat, bahwa seorang hamba Tuhan harus memiliki sikap hati yang selalu bersyukur. Itu yang saya ambil dari teks 8, ayat 8 itu firman Tuhan berkata, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Paulus itu mengucap syukur sebenarnya kepada Tuhan karena kamu sekalian. Ini adalah menuju kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Kenapa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Paulus meyakini bahwa orang percaya yang ada di Roma itu
dasarnya adalah Kristus. Maka karena dasarnya adalah Kristus, landasannya adalah Kristus, maka kita patut mengucap syukur. Kalau ada orang percaya di satu kota, itu bukan karena orang percaya itu, tetapi karena Kristus. Maka dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu sekalian. Yang kedua, mengapa Paulus mengucap syukur? Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, karena tentang imanmu yang sudah tersiar di seluruh dunia. Bapak Ibu, ditekankan di sini imanmu. Bapak Ibu, kita mempelajari ketika saya pahami. Rupanya iman orang-orang percaya yang ada di Roma itu adalah, maaf Bapak Ibu, bukan seperti iman kita di sini. Kalau ditanya apa bedanya? Rupanya mereka di sana kenapa dipuji imannya oleh Rasul Paulus? Dia bersyukur karena orang-orang percaya yang ada di sana adalah mereka teraniaya, mereka ditindas. Bahkan firman Tuhan berkata kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 dan 2, orang-orang Kristen di sana diusir, dan itu atas perintah dari kaisar yang bertata pada waktu itu. Nama kaisarnya itu Claudius, Bapak Ibu. Itu kaisar keempat Roma. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, penganiayaan, penderitaan, tekanan yang mereka alami, tetapi mereka tidak mengkhianati Kristus sekalipun nyawa taruhannya. Sehingga iman mereka itu tersiar, mereka kuat sekalipun di dalam penganiayaan. Itu saya bilang Bapak Ibu, kita beda. Beda kita di sini Bapak Ibu, kita itu hidup di dalam iman, tetapi kita tidak mengalami namanya tekanan. Bayangkan Bapak Ibu, maafkan, perintah presiden, dia suruh menterinya dan juga semua tentara polisi, orang-orang Kristen harus diusir dari tanah Indonesia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa yang kita alami? Pasti kita mengalami penderitaan, pasti kita ditekan. Dan yang memerintah pada waktu itu adalah pemerintah yang sah. Namanya Claudius. Saya tulis namanya di sini Bapak Ibu. Memang namanya itu saya senang Bapak Ibu ya. Lucu namanya. Tapi saya mudah-mudahan anak saya nggak memberikan nama Bapak ini. Ya. Namanya Bapak Ibu di sini cukup jelas ditulis bahwa nama panjangnya itu yang memerintah waktu itu adalah Tiberius Claudius Kaisar Augustus Germanius. Disingkat namanya itu kalau dipanggil itu adalah Claudius Bapak Ibu. Dikenal itu Claudius. Dan sama sepertinya begini, yang memerintah sah dan dia penguasa. Kalau dia berkata, coba kita membuka Kisah Para Rasul 18 ayat 1 dan 2. Itu kalau namanya itu secara hukum itu legal, karena itu adalah perintah dari yang berkuasa. Nah, begini Bapak. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia, Roma pada waktu, dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi, orang-orang Kristen, pada waktu itu ada orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya mereka itu kenapa diusir? Karena dianggap mereka itu yang percaya kepada Kristus. Itu karena orang-orang sana tidak percaya, dianggap sebagai menyebarkan ajaran-ajaran yang mengganggu mereka. Itu saya bilang, sehingga iman mereka itu tersiar sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam penganiayaan, mereka tetap bertahan. Sehingga Paulus berkata, Bapak Ibu, aku bersyukur karena imanmu yang tersiar di seluruh dunia. Itu iman yang kuat. Kadang-kadang kita tidak ada uang di dompet aja Bapak Ibu sudah bersungut-sungut. Ya. Iya Bapak Ibu. Gak ada masalah dalam keluarganya sudah bersungut-sungut. Ini loh penganiayaan. Dan sebenarnya video ini pernah diputar oleh Pak Yata waktu dia khotbah. Bagaimana keadaan orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu. Mereka mengalami penganiayaan. Dan itulah yang Paulus katakan. Aku bersyukur tentang imanmu yang tersiar. Kenapa? Karena mereka bukan iman yang biasa-biasa seperti kita. Saya anggap kita ini Bapak Ibu, iman yang biasa. Loh, kenapa ngomong seperti itu? Kan kita ini gak mengalami tantangan. Sehingga kita itu sebenarnya
Apa ya? Ya udahlah, kita ibadah ya gereja, udah begitu. Kenapa? Nggak ada tekanan. Coba kalau ada tekanan, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tekanan cinta aja sudah pindah. Oh iya Bapak Ibu, belum tekanan seperti begini Bapak Ibu. Ya kan? Itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah yang saya bilang tadi itu Paulus itu dia mengucap syukur karena dua hal. Yang kedua adalah sikap Paulus Bapak Ibu. Ini belum jemaat karena temanya itu adalah hubungan hamba Tuhan dan jemaat. Ini saya bicara tentang pelayan Tuhan dulu hamba Tuhan. Sikap yang kedua itu yang harus kita pelajari dari sikap Paulus adalah seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus memiliki sikap peduli dan rasa memiliki. Bapak Ibu saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa orang-orang Kristen di Roma itu adalah bukan hasil pelayanan Paulus. Tapi yang menjadi pertanyaan kalau kita membaca Bapak Ibu itu ayat 9, 10 sampai 12. Paulus itu dia berdoa, dia rindu datang ke sana untuk menguatkan, apalagi Bapak Ibu, dia mau merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Inilah sikap peduli. Sebenarnya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu tidak hanya fokus di mana dia melayani. Kalau kita membaca tadi itu ada dia di antena, enggak, tetapi dia memikirkan mereka yang ada di penganiayaan Bapak Ibu. Dia berkata, di dalam setiap doaku, dan itu Tuhan saksi bahwa aku selalu mengingat. Itu adalah rasa peduli dari Rasul Paulus. Tapi harus kita pahami Bapak Ibu, ya bukan saya puji Pak Gembala karena ada di depan saya, bukan. Pak Pendeta Teguh kalau di dalam doa kita, pernah saya hadir waktu kita mendoakan anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan. Saya mau tanya, orang-orang Kristen di sana mengenal Pak Teguh? Pak Gembala enggak, Pak Gembala mengenal mereka tidak. Tapi pertanyaan, kenapa kita berdoa untuk mereka? Itu Bapak. Sama, Paulus tidak mengenal jemaat yang ada di Roma dan jemaat di Roma tidak mengenal Paulus. Tetapi Paulus berkata, di dalam doaku, aku selalu mengingatkan. Sebenarnya ini Bapak Ibu mau saya refleksikan dalam kehidupan kita. Kita renungkan sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah berpikir, Pak Gembala itu tidak pernah hadir di rumahku, tidak pernah memperhatikan. Bapak Ibu, di dalam doa setiap gembala dan hamba Tuhan, pasti dia menyebut jemaatnya, Tuhan kuatkan. Itu sudah lebih daripada cukup. Paulus, firman Tuhan berkata, saya membaca Bapak Ibu. Ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Yang diingat oleh Rasul Paulus di sini Bapak Ibu, bukan dirinya, bukan jemaat di antena yang dia layani pada saat itu, bukan orang-orang yang di mana dia berada, bukan, tetapi dia mengingat jemaat yang ada di Roma dalam tekanan itu Bapak. Dia berdoa, selalu mengingat. Ketika saya berpikir begini Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak kita tahu, pendoa-pendoa syafaat di seluruh dunia dan seluruh Indonesia ini mendoakan kita, tetapi kita tidak mengenal mereka, dan juga mereka tidak mengenal kita. Kenapa? Dalam doa syafaat juga yang kami naikkan dalam persekutuan, kita berdoa untuk bangsa, berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak Tuhan secara keseluruhan. Dan itu Paulus sudah memberi teladan. Sehingga saya berkata begini Bapak Ibu, yang patut kita renungkan semua jemaat Tuhan di tempat ini, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa sendiri. Ingat, banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala kita yang tidak pernah hadir langsung bertemu dengan kita, selalu mendoakan kita dalam setiap doa. Saya sudah bilang tadi Bapak Ibu, kalau dalam doa malam itu berapa keluarga yang datang. Tetapi kalau didoakan, apakah hanya keluarga itu? Tidak, didoakan yang sakit, didoakan semuanya. Kenapa? Itu adalah perintah firman Tuhan.
Karena kita harus berdoa untuk setiap orang percaya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Itulah bentuk pedulinya kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, yang mengalami namanya kesulitan. Yang kedua adalah cara peduli yang dilakukan oleh Paulus. Bapak Ibu, saya membaca bukan hanya doa. Di ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia roh kepada kamu guna menguatkan kamu. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, itu harus menjadi pendukung. Mendukung, bukan hanya mendukung dalam doa, tetapi harus juga memotivasi. Ketika jemaatnya terpuruk, ketika jemaatnya dalam masalah, dia harus memberikan kekuatan. Dan Rasul Paulus, saya datang ke sana untuk memberikan kekuatan. Bapak Ibu, saya merasa kita di sini juga melakukan hal yang sama. Pak Teguh juga melakukan yang sama. Ketika kita dalam keadaan sakit, dia doakan kita. Bahkan kadang-kadang di mimbar ini ketika dia baca nama, itu bentuk kepedulian. Jangan kita pernah berpikir, Pak Teguh nggak ngomong sama saya ini. Cuma Pak Teguh, Pak Gembala nggak pernah perhatikan saya. Pak Teguh nggak ngomong gitu sama saya. Hanya beri ini tema. Dan ini konteks teks ini. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dia memberikan dukungan. Sekalipun jemaat itu secara tidak langsung tidak melihat Paulus. Tetapi ada satu kerinduannya. Dia bukan hanya berdoa, tetapi ingin juga memberikan dukungan dengan dukungan bagaimana supaya jemaat ini tetap kuat sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Paulus itu dia mengajarkan kita juga kepada para hamba Tuhan. Di dalam peduli itu ada doa. Di dalam peduli itu ada mendukung. Dan juga di dalam peduli itu Bapak Ibu, ada empati. Ditanya sama saya, apa bedanya peduli dengan empati Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita melihat hampir sama, tetapi beda. Kalau empati itu betul-betul dia itu mau merasakan apa yang dirasakan orang-orang itu, yang memiliki belas kasihan, bukannya peduli saja. Tetapi ayat 12 itu berkata, Paulus itu mau merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu. Dia bilang, dengan imanmu, dengan imanku, kita sama-sama terhibur. Kenapa ada kata terhibur? Memang saya sudah bilang tadi, konteksnya mereka tidak terhibur. Mereka dalam penganiayaan, mereka dalam dikejar-kejar. Tetapi Paulus dalam kerinduannya sekalipun dia tidak datang, dia mengirim surat untuk sebagai rasa empatinya kepada orang-orang percaya pada waktu itu yang ada di Roma. Bapak Ibu, saya refleksikan. Bapak Ibu refleksi itu kan tahu kan Bapak Ibu ya? Kalau refleksi itu kan mau saya renungkan Bapak Ibu, menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu? Dalam konteks ini. Artinya begini Bapak Ibu, kita diajar oleh Tuhan melalui konteks ini Bapak Ibu. Ketika ada teman kita yang satu dalam keadaan terpuruk, kita juga ikut terpuruk. Artinya terpuruk dalam arti ikut kita sama-sama merasakan apa yang dia rasakan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan berdoa, mendukung dia. Jangan ketika, itu karena ulahnya sih dia nggak tobat-tobat. Aduh Bapak Ibu ya, jangan Bapak Ibu ya, saya harap jemaat di sini janganlah, ya kan? Ketika seseorang terpuruk, khususnya jemaat di sini, ketika ada salah satu orang yang sakit, mari sama-sama dukung minimal dalam doa. Amin. Itulah bentuk empati kita. Dan Rasul Paulus memberikan contoh. Saya membaca ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh
imanku. Ini satu kerinduan Rasul Paulus, Bapak. Dan waktu itu belum ada dia, ini hanya surat. Itu kerinduan. Kata terhibur dalam iman itu sebenarnya adalah karena dia membutuhkan orang-orang sana itu butuh kekuatan, penghiburan. Karena mereka dalam keadaan tidak terhibur, karena dalam keadaan tekanan. Nah, kalau orang sakit, Bapak Ibu, kita datang aja sudah senang. Ya, jangankan bawa ceruk, gak usah bawa apa. Kita datangnya udah senang. Ya, iya Bapak Ibu. Ya. Tapi saya percaya teks-teks ini sebenarnya sudah dijalankan oleh jemaat dan juga gembala kita di tempat ini. Sudah dijalankan Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kalau saya itu jujur aja, saya memperhatikan setiap kalimat ketika orang berdoa. Orang ini berdoa untuk dirinya atau untuk apa? Untuk dirinya atau untuk orang lain juga. Saya sering memperhatikan Bapak Ibu. Dan ketika saya tutup mata, gembala berdoa, saya nggak usah perhatikan. Saya perhatikan. Ya, sekalipun saya tutup mata kan telinga mendengar kan. Ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, seorang hamba Tuhan itu harus memiliki rasa tanggung jawab bukan hanya kepada jemaat lokal, tapi kepada seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Loh, kalau ditanya sama saya, oh kita nggak sampai di sana. Ini Rasul Paulus loh, firman Tuhan yang mengajarkan. Kalau saya membaca ayat 14 Bapak Ibu, coba kita perhatikan ini. Ayat 14, firman Tuhan berkata begini, ini Roma pasal 1 ini, aku berhutang, bukan hutang uang ini Bapak Ibu ya. Ya. Ya, ini firman ini begini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Utang Paulus yang dimaksud dalam teks ini adalah tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk membimbing tadi, untuk menguatkan mereka yang dalam keadaan tertekan. Paulus ada? Oh, tidak ada. Tetapi melalui suratnya, dia menyampaikan ini, kerinduannya ini. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang percaya, bukan hanya hamba Tuhan di sini, kita punya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab yang pertama Bapak Ibu, nggak usah dulu kepada orang yang tidak percaya. Ketika istri kita cerewet buat kita berdosa, injili dia lah. Loh, Bapak Ibu jangan, kadang-kadang istri itu buat kita banyak dosa Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang juga suami buat kita banyak dosa. Oh iya. Loh, kalau istri itu Bapak Ibu buat suami terus marah, saya mau tanya Bapak Ibu. Ya saya nggak bilang, sebaliknya juga ya, supaya nggak tersinggung ini ya. Jangan dibilangin pada, iya betul. Betul. Setuju Pak Yata. Sebaliknya juga, ya Bapak, kadang-kadang juga itu suami itu juga kadang buat istri berdosa. Kenapa? Contohnya begini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kalau di sini nggak ada lah Bapak Ibu. Ya. Hanya contoh begini Bapak Ibu. Ya, tidak ada di sini kok. Saya sudah perhatikan. Ya, sejak saya di sini nggak pernah saya. Kalau maaf kata itu istri, ya kerjanya contohnya Bapak Ibu. Habis uang suami belanja terus, saya mau tanya, suami jengkel enggak? Gegeran enggak? Gegeran. Atau suami habis gereja pergi sama teman-temannya, dia pergi, nggak pulang-pulang, bukan mabuk pulang Bu. Contohnya, pulang dia lagi mabuk. Saya mau tanya, dia membawa dosa kepada istrinya, pasti istrinya cerewet, dia marah-marah pasti. Ya minimal lah kita kalau sudah sadar sebenarnya hutang kita
sebagai di dalam keluarga ini aja, Bu, Bapak Ibu. Itu untuk membimbing, menyampaikan firman Tuhan. Gak usah kepada. Kalau sudah beres dalam keluarga, baru kita bereskan di luar. Kalau udah beres di luar, ya di mana saja kita bisa bereskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kerinduan daripada Rasul Paulus. Itu hubungan hamba Tuhan dan jemaat itu, Bapak Ibu, tidak pernah pisah. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu adalah selalu mengingat jemaatnya. Di dalam doa-doanya sekalipun dia tidak hadir secara langsung, tetapi juga jemaat itu tidak pernah pisah dengan hamba Tuhan, dengan pelayan Tuhan. Karena hamba Tuhan tadi itu, kuasa doanya itu akan menyertai jemaat-jemaatnya ini. Sekalipun jemaat itu tidak tahu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Terus kepada, itulah sampai saya lupa, Pak Jimmy. Pak Jimmy, kalau Pastor Teguh, Pak Gembala, doakan Pak Jimmy tak enggak. Kalau enggak dikasih tahu, pasti Pak Jimmy tidak tahu. Tapi saya percaya Pak Gembala doakan Pak Jimmy. Sekalipun Pak Jimmy tidak pernah mendoakan Pak Gembala. Contoh ya. Contoh ini, Pak ya. Banyak jemaat itu jarang mendoakan gembala. Tetapi gembala, coba di sini, yang berdoa di sini siapa? Paulus itu dia berdoa karena dia hamba Tuhan. Tapi saya nggak tahu apakah jemaat di Roma ditulis di sini berdoa untuk Paulus? Nggak ada. Hanya satu contoh, Bapak Ibu. Jangan tersinggung, ini bercanda. Contoh. Tapi saya percaya, kan saya bilang ya, saya percaya Pak Jimmy berdoa untuk Pak Gembala. Kenapa kalau ditanya? Pernah saya saksikan dalam persekutuan doa kita berdoa juga untuk Pak Gembala. Beliau juga berdoa. Iya kan? Iya kan, berdoa. Loh, betul kan? Iya. Memang saya dengar kita berdoa untuk berdoa juga dia. Nah, kan? Maksud saya ini secara tersirat, bukan di depan kita, tetapi kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya para gembala itu, para hamba-hamba Tuhan itu berdoa untuk kita, Bapak Ibu. Saya aja rasakan dalam persekutuan doa kami di Belum Meris. Saya tidak tahu, tapi kami tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja. Mereka kenal saya enggak, tetapi kenapa kita berdoa? Dan itulah tugas hamba Tuhan. Itu saya bilang tadi, bukan saya singgung jemaat, tapi bukan. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya benar. Pak Jimmy berdoa untuk Pak Gembala, ya pasti, ya. Serius ini kan? Kita yang terakhir ini, Bapak Ibu, ya. Yang terakhir, ya. Kalau udah yang terakhir, Bapak Ibu, saya ini sebenarnya saya sampaikan firman Tuhan ada waktu, Bapak Ibu. Begini, pernah saya diundang itu di tahun lalu di salah satu gereja. Saya tanya kepada gembalanya, Pak, waktu saya berapa lama? Oh, tidak apa-apa, Pak Frans. Ya, kita tidak tahu Roh Kudus itu bekerja. Terserah Pak Frans aja. Bapak Ibu, kalau pendeta sudah megang mic, Bapak Ibu, saya khotbah itu mungkin 1 jam lebih, Bapak Ibu. Saya rasa seperti begitu, saya lihat cuma udah mau, waduh, udah lama. Saya selesai khotbah, Bapak Ibu, kami ke depan di halaman gerejanya, yang ngomong sama saya, saya terang, khotbahnya lama sekali. Tadi waktu saya tanya waktu, dia bilang bila Roh Kudus tidak bisa membatasi kuasa Roh Kudus. Sekarang baru dia tanya sama saya, baru dia bilang, iya ya, Pak Frans tadi khotbahnya 1 jam lebih ya. Oh iya Pak. Nah, itu saya sudah ngomong tadi, kasih waktu gitu loh. Kalau Roh Kudus bekerja kita bisa bahaya, ya kan? Bapak Ibu, yang terakhir ini ya, saya udah tulis di sini, Bapak Ibu, nggak usah. Saya tidak, kalau kan salah satu capres saya nggak sebut namanya, dia bilang materiku banyak. Ya,
Tetapi ya karena waktu Bapak Ibu, ya kita singkat saja. Tapi saya nggak sebut ya saya nggak sebut. Tapi memang ada seperti begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang menjadi relevansi dan refleksi bagi kita firman Tuhan ini? Saya tulis di sini Bapak Ibu ada 2 saja. Yang pertama Bapak Ibu, relevansinya dan juga refleksi bagi kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dan orang percaya. Yang pertama, khusus hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus memiliki tanggung jawab kepada jemaat dengan cara Bapak Ibu mendoakan, menguatkan, membimbing. Itu dalam konteks ini. Dan sebagai jemaat yang menjadi refleksi bagi kita, perenungan bagi kita, harus kita menyadari dan mengetahui bahwa sesungguhnya setiap hamba Tuhan, siapapun dia, baik kita tahu atau tidak Bapak Ibu, sejujurnya dan sesungguhnya, mereka secara tidak langsung, mereka itu selalu senantiasa berdoa untuk kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan takut berjalan, sekalipun dalam tekanan. Bapak Ibu tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, dan ada hamba-hamba Tuhan yang terus mendukung Bapak Ibu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.